Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek, pembangunan, serta kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan bank dibagi menjadi 3, yaitu lembaga sentral untuk menetapkan dan melaksanakan kegiatan moneter, yang kedua bank umum untuk melayani seluruh jasa perbankan dan segenap lapisan masyarakat, yang ketiga bank perkreditan rakyat untuk melayani masyarakat kecil dan perdesaan. Lembaga bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dan dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. Dibagi menjadi 13. Yang pertama pasar modal. Pasar modal adalah salah satu tempat bertemunya pembeli dan penjual dan barang yang diperjualbelinya. Yang kedua pasar uang adalah tempat diperdagangkannya surat berharga yang mempunyai jangka waktu tertentu, tempo kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, penjaminan emisi perusahaan, efek untuk diberikan perusahaan menempatkan underwriting fee yang dihitung dalam nilai emisi. Yang keempat, koperasi simpan pinjam untuk meminjamkan uang kepada masyarakat umum yang membutuhkannya jika memungkinkannya. Yang kelima, perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pegadaian atau pinjaman dengan jaminan tertentu. Yang keenam, perusahaan sewa lebih ditekankan pada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Yang ketujuh, perusahaan asuransi, perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Yang kedelapan, dana pensiun, perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun sesuatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Yang kesembilan, perusahaan kartu plastik digunakan sebagai pengganti uang tunai dan untuk keperluan berbagai. Ke-10, reksadana, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodalan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajemen investasi. Yang ke-11, perusahaan penjaminan adalah melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembiayaan kewajiban keuangan terjamin. Ke-12, perusahaan modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Yang ke-13, perusahaan ajang piutang adalah perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah perusahaan lain dan dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Peran lembaga keuangan ada 4, yaitu pengalihan aset, likuiditas, alokasi pendapatan, transaksi. Faktor yang mempengaruhi lembaga keuangan ada 7. Yang pertama, besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah. Yang kedua, pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Yang ketiga, besarnya demonisasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Yang keempat, skala ekonomi dan ruang dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan. Yang kelima, lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Yang keenam, keuntungan jangka panjang lembaga keuangan. Yang ketujuh, resiko yang lebih kecil, keuntungan dan resiko lembaga keuangan. Cara bank memperoleh keuntungan melalui kegiatan jual beli uang ini. Keuntungan itu berupa selisih antara harga jual. Selain itu, kegiatan dari bank dalam rangka mendukung pembiayaan penghimpun dan menyalurkan dana dalam pemberian jasa-jasa lainnya. Resiko yang dihadapi lembaga keuangan
ada 10. Yang pertama, resiko kredit, yaitu resiko aliran kas yang dijanjikan dari pinjaman dari surat berharga yang mungkin tidak dibayar penuh. Yang kedua, resiko likuiditas, yaitu resiko kenaikan tiba-tiba dari penarikan kewajiban dapat menyebabkan lembaga keuangan melikuiditasi aset dalam waktu yang sangat pendek dan harga yang rendah. Yang ketiga, resiko suku bank, yaitu resiko yang diciptakan perusahaan keuangan di mana maturitas aset dan kewajiban tidak sesuai. Yang keempat, resiko pasar, yaitu resiko yang muncul pada aset yang diperdagangkan dan kewajibannya karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga aset lain. Yang kelima, resiko luar neraca, yaitu resiko yang muncul dari perusahaan keuangan sebagai hasil dari aktivitas yang berhubungan dengan aset yang tergantung dan kewajiban-kewajiban. Yang keenam, resiko nilai tukar asing, yaitu resiko yang muncul dari perubahan nilai tukar dapat menyebabkan nilai dari aset perubahan keuangan dan kewajiban didenominasi dalam nilai tukar asing. Yang ketujuh, resiko negara atau kedaulatan, yaitu resiko yang muncul karena pembayaran dari peminjaman luar negeri dapat bertahan karena adanya intervensi dari pemerintahan luar negeri. Yang ke-8, resiko teknologi, yaitu resiko yang muncul dari perusahaan keuangan oleh sebuah perusahaan keuangan ketika investasi teknologi tidak menciptakan simpanan biaya yang terantisipasi. Yang ke-9, resiko operasional, yaitu resiko teknologi yang ada atau sistem pendukung dapat rusak atau hancur. Yang ke-10, resiko insolvensitas, yaitu resiko perusahaan keuangan tidak memiliki cukup untuk menutupi penurunan tiba-tiba